Halo, perkenalkan nama saya Albotaras Marasina Bansin dengan NIM 1913021027 dari Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Ganesha. Jadi, pada kesempatan kali ini saya mau membahas tentang isu-isu pendidikan yang lagi naik daun saat ini. Isu pendidikannya adalah masa pembelajaran oleh siswa SMK akan diperpanjang menjadi 4 tahun. Yuk kita bahas. Seperti yang kita tahu teman-teman, perencanaan itu merupakan suatu proyeksi tentang apa yang harus dilaksanakan guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai suatu proyeksi, perencanaan itu memiliki sebuah unsur kegiatan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan menyeleksi kebutuhan berdasarkan skala prioritas. Misalnya dengan mengadakan spesifikasi yang lebih rinci mengenai hasil yang akan dicapai, dengan mengidentifikasi persyaratan atau kriteria untuk memenuhi setiap kebutuhan, serta mengidentifikasi kemungkinan alternatif, strategi, dan sasaran bagi pelaksanaannya. Seperti yang kita ketahui tentang isu-isu yang saat ini lagi naik daun, itu merupakan kebutuhan terhadap perencanaan pendidikan yang diakibatkan oleh adanya kompleksitas masyarakat dewasa saat ini. Seperti masalah misalnya jumlah penduduk yang meningkat, kebutuhan akan tenaga kerja, masalah lingkungan, dan adanya sebuah keterbatasan. Sampai saat ini, pendidikan di Indonesia masih mengalami krisis besar karena perkembangan dan kebutuhan akan pendidik tidak dapat terpenuhi oleh sumber-sumber yang tersedia. Dan proses ini terjadi sejak tahun 1999 hingga tahun 2008. Di mana Manap menghimbau agar pendidikan itu direncanakan secara seksama. Caranya dengan melihat pada keterbatasan yang ada dan lebih diarahkan kepada penyelenggaraan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan masyarakat. Sehingga ada beberapa hal yang harus dicermati dalam merencanakan pendidikan. Di antaranya yang pertama yaitu dengan mengidentifikasi berbagai kebijakan terkait dengan sistem pendidikan. Yang kedua yaitu mengevaluasi dan mempertimbangkan berbagai alternatif metode pendidikan dan dalam kaitannya dengan masalah-masalah yang terjadi dikaitkan dengan masalah-masalah khusus pendidikan. Yang ketiga adalah mencermati masalah-masalah kritis yang memerlukan perhatian dengan melakukan penelitian dan pengembangan. Yang keempat adalah mengevaluasi keunggulan dan kelemahan sistem pendidikan yang ada. Yang terakhir yaitu melaksanakan kajian terhadap sistem pendidikan dan komponen-komponen di dalamnya. Perencanaan ini berfungsi sebagai pemberi arah bagi terlaksana. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang paling mungkin untuk dilaksanakan. Melalui perencanaan, misalnya tentang isi pendidikan yang akan dilaksanakan, dapat dijelaskan tujuan yang akan dicapai, ruang lingkup pekerjaan yang akan dijalankan, orang-orang yang terlibat di dalam pekerjaan itu, berbagai sumber daya yang diperlukan, serta langkah-langkah dalam mengorganisir unsur manusia dalam pendidikan, pengarahan, dan pemanfaatan berbagai sumber daya guna menunjang proses pencapaian tujuan dan dapat dijadikan sebagai alat pengendalian tentang pencapaian tujuan tersebut. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud melakukan inovasi pendidikan kejuruan dengan mengubah lama pendidikan sekolah menengah kejuruan atau SMK dari yang sebelumnya adalah 3 tahun menjadi 4 tahun. Di mana beliau mengatakan dalam waktu dekat ini kami akan berinovasi dengan mengubah SMK menjadi 4 tahun atau setara dengan diploma 1 atau diploma 2, terutama untuk program studi tertentu. Hal ini dikatakan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud, Ikan Sakarintung, dalam webinar di Jakarta pada Rabu 10 Maret 2020. Dengan lamanya SMK selama 4 tahun yang akan dijalankan ini, maka siswa memiliki cukup waktu untuk mendapatkan bekal sebelum terjun ke dunia usaha dan dunia industri atau dunia pekerjaan. Di mana siswa juga diwajibkan mengikuti program praktik kerja dalam bidang industri.
Sehingga jika siswa tersebut tidak mengikuti praktik kerja, maka belum bisa diluluskan. Di mana program tersebut diwacanakan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Wacana ini bertujuan untuk membekali siswa dengan keterampilan yang berguna bagi lulusan dalam menghadapi dunia kerja. Tambahan durasi 1 tahun tersebut merupakan upaya menerapkan program inkubasi. Pelaksanaan tugas Kepala Disdik Jatim Udiono menjelaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan usia minimum adalah 18 tahun. Beliau mengatakan bahwa rata-rata lulusan SMA sederajat kan 17 tahun, jadi perlu penguatan skill atau kemampuan untuk mempersiapkan siswa jelasnya saat menghadiri rapat kerja di SMA Negeri 5 Taruna Brawijaya, Jawa Timur, di mana akun lain yang mendukung isu ini adalah akun CNN Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud berencana memberikan gelar Diploma 2 atau D2 kepada lulusan Sekolah Menengah Kejuruan SMK tahun ajaran 2020-2021. Direktur SMK Kemendikbud Bakrun mengatakan gelar bisa diberikan bagi siswa yang bersekolah selama 4 tahun. Yang kita bimbing dulu adalah SMK 4 tahun yang sudah ada, tapi belum ada pengakuan, maka 2 tahun ini kita kembangkan lagi SMK program 4 tahun pilihannya pada akun Data Indonesia, di mana mencatat bahwa sesungguhnya program ini telah direalisasikan oleh beberapa SMK, namun belum ada pengakuan secara resmi. Begitu pula dikutip dari beberapa berita lain bahwa program SMK ini sudah difokuskan, namun hanya pada tingkatan SMK. Penyelenggaraan program pendidikan 4 tahun di SMK mengacu pada Peraturan Perundang-undangan Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan serta Peraturan Menteri yang berkaitan dengan standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian di SMK. Adanya surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di mana pada kenyataannya program ini memperbolehkan sekolah menengah kejuruan dapat membuat tingkat dan masa studi sekolah yang terdiri dari 3 tahun dan 4 tahun. Contoh SMK dengan masa studi 4 tahun di Indonesia ada 10. Yang pertama adalah SMK Negeri 7 Semarang, yang kedua adalah SMK Negeri 5 Surabaya, yang ketiga adalah SMK Negeri 1 Cimahi, yang keempat adalah SMK Negeri 1 Temanggung, yang kelima adalah SMK Negeri 2 Klaten, yang keenam adalah SMK Negeri 2 Depok, yang ketujuh adalah SMK Negeri 5 Makassar, yang kedelapan adalah SMK Negeri 3 Pekalongan, yang kesembilan adalah SMK Negeri 26 Jakarta, dan yang terakhir adalah SMK Negeri 1 Simpang 4 Medan. Jadi itu adalah contoh-contoh SMK yang sudah menerapkan durasi dengan masa SMK selama 4 tahun. Dan saat ini ada beberapa dampak program SMK 3 tahun dan 4 tahun. Berikut adalah tabel antara perbandingan dan dampak antara kedua durasi tersebut. Bisa kita lihat SMK 3 tahun dan 4 tahun, di mana lulusan bekerja yaitu antara 61% dan 71%. Selanjutnya adalah lulusan berwirausaha, di mana perbandingannya adalah untuk yang 3 tahun adalah 7% dan untuk yang 4 tahun adalah 6%. Selanjutnya adalah melanjutkan studi, di mana siswa-siswi yang belajar selama 3 tahun adalah 12% dan selama 4 tahun adalah 14%. Selanjutnya lain-lain, untuk siswa yang mengikuti program studi selama 3 tahun adalah 20% dan 4 tahun adalah 9%. Dan ini yang paling penting adalah masa tunggu kerja, di mana masa tunggu kerja untuk siswa yang mengikuti pembelajaran selama 3 tahun berdurasi 0 sampai 12 bulan, dan sementara untuk yang mengikuti pembelajaran selama 4 tahun adalah 0 sampai 3 bulan. Di mana Bambang Kompas pada tahun 2019 mengungkapkan bahwa pendidikan menengah kejuruan 4 tahun dinilai efektif untuk menghasilkan tenaga kerja yang handal, di mana lulusan SMK yang menjalani program ini dianggap lebih matang dalam pembelajaran dan praktek. Seperti yang kita ketahui bahwa bila ditinjau dari jumlah lulusan yang bekerja, lulusan SMK program 4 tahun cenderung memiliki jumlah lulusan yang bekerja lebih banyak, yaitu 71%. Jumlah ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan lulusan program SMK 3 tahun, yaitu 61%.
Ditinjau dari jumlah lulusan yang berwirausaha antara SMK 3 tahun maupun SMK 4 tahun yang memiliki jumlah yang hampir sama, yaitu sebanyak 7%. Dari jumlah keseluruhan lulusan SMK 3 tahun dan sebanyak 6%. Dari jumlah lulusan ini, program SMK 4 tahun meskipun dari SMK 3 tahun lebih tinggi. Apabila dilihat dari lulusan yang melanjutkan studi perguruan tinggi, lulusan dari SMK program 3 tahun berkisar 12% dari jumlah keseluruhan lulusan. Sementara jumlah ini adalah lebih sedikit dari persentase lulusan yang melanjutkan studi di perguruan tinggi dari SMK program 4 tahun, yaitu berkisar 14% dari jumlah lulusannya. Sehingga ditinjau dari masa tunggu kerja, lulusan dari SMK program 4 tahun memiliki masa tunggu yang lebih pendek, yaitu 0-3 bulan. Nilai ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan masa tunggu lulusan SMK program 3 tahun, yaitu berkisar antara 0-12 bulan. Dimana menurut dari acuan pengembangan kurikulum sekolah menengah kejuruan di Indonesia merupakan kerangka kualifikasi nasional Indonesia yang diatur secara khusus dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012. Hal ini merupakan kerangka perpanjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyetarakan dan mengintegritaskan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja. Di dalam KKNI akan memberikan pengalaman kerja kepada siswa sehingga siswa akan mendapatkan kemampuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Pencapaian siswa akan dibuktikan dengan adanya pemberian sertifikat, yaitu sertifikat standar nasional Indonesia, standar internasional, dan standar khusus kerja atau praktik kerja lapangan yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terakreditasi, sehingga akan ada bukti tertulis yang dimiliki oleh siswa tersebut untuk kebutuhan dalam persaingan praktik kerja. Sementara di era globalisasi, pergerakan manusia memiliki mobilitas yang luas dan lintas negara. Mobilitas manusia dalam berbagai kebutuhan ini akan membawa konsekuensi pada perlunya kompetensi yang setara dan diakui oleh masyarakat dunia. Keteraan dan pengakuan ini akan mendorong lahirnya sertifikasi terhadap segala hal yang akhirnya berujung pada perlunya standarisasi. Sehingga dalam merealisasikannya, SMK menyelenggarakan program pendidikan sistem ganda bersama dengan intuisi pasangan yang memadukan secara sistematik program pendidikan di sekolah dengan program penguasaan keahlian melalui bekerja langsung di institusi pasangan terarah untuk mencapai suatu tingkat keahlian profesional tertentu. Sehingga hal ini nantinya dapat mempengaruhi perkembangan kualitas pada manusia selama belajar. Hal ini pula lah yang membedakan anak yang belajar dalam kurun waktu 3 tahun, di mana hal ini akan menciptakan sumber daya manusia menjadi lebih baik dan juga mempersiapkan secara lebih matang bila masuk dalam dunia pekerjaan di masa yang akan datang. Ya, sekian video dari saya mengenai isu-isu pendidikan. Terima kasih sudah menonton. Dadah! Like a Hellcat.